Ya, baik, bertemu lagi bersama Miss Enci. Kali ini kita membahas tentang momentum ya. Momentum, ini adalah materi ketika kalian kelas 10 kemarin ya. Momentum adalah ukuran kesukaran untuk menghentikan suatu benda yang bergerak. Itu kalau secara bahasa. Nah, kalau secara rumus, momentum itu adalah hasil kali massa benda dengan kecepatan benda pada waktu tertentu. Dan momentum ini termasuk dalam besaran vektor. Ini rumusnya sudah ada ya. P sama dengan M kali V. Hukum kekekalan momentum. Nah, hukum kekekalan momentum ini, momentum awal sama dengan momentum akhir ya. Momentum awal apa? Momentum awal sebelum terjadi perubahan kondisi gitu ya. Nah, di sini rumusnya adalah ini ya. Sigma P awal sama dengan sigma P akhir. M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen gitu. Aksen itu untuk memberikan keterangan kondisi akhirnya gitu ya. Kita langsung masuk ke latihan soal. Latihan soal, di sini ada seseorang yang bermassa 50 kg berdiri di atas perahu yang bermassa 200 kg. Ini kalau Miss gambarkan ini ada sebuah perahu gitu ya. Ada sebuah perahu di mana massa perahunya adalah 200 kg. Kemudian ada seseorang yang menaiki perahu, itu dia massanya adalah 50 kg. Perahu bergerak dengan kecepatan 7,5 m/s. Ini kecepatan perahunya 7,5 m/s. Saat tiba di tempat tujuan, penumpang melompat. Nah, ini karena kondisinya sudah berbeda, berarti Miss kasih tanda saja, tanda apa ya namanya ya, zigzag begitulah ya, kurang lebih. Nah, ini katanya saat tiba di tempat tujuan, berarti kita gambarkan lagi perahunya gitu. Nah, penumpangnya melompat searah gerakan perahu. Nah, ini kita kasih arah ke kanan saja awalnya perahunya, berarti ini ada orangnya. Orangnya dia melompat, misalnya di sini ya. Ini ada datarannya. Ini katanya dia sampai ke dataran. Tuh. Dia melompat searah. Tadi arah kecepatan perahunya ke kanan, berarti orangnya juga ke kanan. Dia melompat dengan 10 meter per second. Ini kecepatan si orangnya. Yang ditanyakan adalah kelajuan perahu sesaat setelah penumpang melompat. Berarti di sini kita tulis VP aksen gitu ya yang ditanya. Nah, karena ini ada dua kondisi yang berbeda, berarti kita gunakan hukum kekekalan momentum, betul. Ya, berarti kita tulis di sini P awal sama dengan ini di bawah zigzagnya P akhir gitu. Nah, kondisi awal orangnya ini berada di atas perahu. Berarti massa orang ditambah massa perahu, mereka bergerak bersama-sama dengan kecepatan perahu, gitu ya, paham ya? Kenapa ditambah? Karena orangnya berada di dalam perahu, gitu. Nah, sekarang di akhirnya ternyata orangnya berpisah. Berarti di sini massa orang dikali V orang ditambah dengan perahunya berpisah, berarti VP aksen dikali dengan MP aksen. P-nya itu adalah perahu. Gitu. Yang ditanya mana? Ini ya, VP aksennya. Nah, sekarang kita masukkan angkanya. Massa orangnya adalah 50, ditambah dengan massa perahunya 200, dikali dengan 7,5. Sama dengan massa orangnya adalah 50, dikali dengan V orangnya adalah 10,
ditambah dengan VP aksennya dikali dengan 200 gitu. 50 ditambah 200 adalah 250. Kita kalikan dengan 7,5 sama dengan 50 kali 10 adalah 500 ditambah dengan 200 VP aksen gitu. Nah, sekarang kita kumpulkan. Kita kalikan dulu. 250 dikali dengan 7,5 ya. 250 kita kalikan dengan 7,5 yaitu 1875. Nah, sama dengan 500 ditambah dengan 200 VP aksen. Kemudian 500-nya kita pindah ruaskan ya. 1875 dikurangi dengan 500. Jadi berapa? Ini Miss tulis dulu, 1875 dikurangi dengan 500 sama dengan 200 VP aksen. Nah, 1875 dikurangi dengan 500 yaitu 1375 sama dengan 200 VP aksen. Maka VP aksennya sama dengan 1375 kita bagi dengan 200 gitu ya. Kita bagi dengan 200, hasilnya berapa? Hasilnya adalah, sebentar, 1375 dibagi dengan 200, yaitu 6,875 M/S. Nah, kita lihat pilihan gandanya, ternyata adanya 6,9. Iya. Ya, 6,8 itu bisa kita bulatkan menjadi 6,9. Gitu ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini soal berikutnya. Ada seorang nelayan naik perahu. Ada seorang nelayan naik perahu. Kita bikin lagi gambar perahunya. Bikin lagi gambar perahunya. Ini. Nah, dengan kecepatan 4 meter per second. Ternyata perahunya bergerak dengan kecepatan 4 meter per second. Masa perahu dan orang masing-masing. Ini masanya 200. Ini hampir mirip sih ya dengan soal yang tadi. Orangnya. Ini masa perahunya. Ini masa orangnya adalah 50 kg. Orang tadi meloncat dari perahu dengan kecepatan 8 meter per second searah gerak perahu ya. Sama saja seperti tadi, tapi kecepatannya berbeda gitu. Ini kita bikin lagi perahunya, terus ada orangnya loncat dengan kecepatan 8 meter per second. Nah, kecepatan perahu saat orang tadi meloncat. Nah, ini yang ditanya. VP aksennya sama ya, sama seperti tadi nih. Berarti di sini kita gunakan apa? Ya, MP plus MO dikali dengan VP sama dengan MO VO ditambah dengan MP VP aksen gitu. Ini yang ditanya. Nah, MP-nya berapa angkanya? MP-nya adalah 200 ditambah 50 dikali 4 sama dengan 50 dikali 8 ditambah dengan 200 VP aksen. Nah, ini 250 dikali 4 sama dengan 5 kali 8 400 berarti ya, tambah 200 VP aksen. 250 dikali 4, 25 kali 4, 100, berarti ini 1000 sama dengan 400 ditambah 200 VP aksen. Nah, 400-nya pindah ke sini berarti 1000 kita kurang dengan 400 sama dengan 200 VP aksen. 1000 dikurang 400 yaitu 600 ya.
600 sama dengan 200 pipe aksen. Maka pipe aksennya sama dengan 600 dibagi 200, yaitu 3 meter per second gitu ya. Kita lanjutkan lagi. Yang ketiga soalnya kita lihat dulu. Nah, ini dia. Ada Tono dan Tini berada di atas perahu bermasa 145 kg. Nah, ini berarti massa perahunya ya. Sekarang kita tulis dulu di situ, berarti ada massa perahunya yaitu 145 kg. Kecepatan perahunya adalah 16. Ini kecepatan perahunya. Kemudian ini massa tononya 40 kg ya. Sementara massa tininya 15 kg. Setelah beberapa saat bergerak, mesin dimatikan dan perahu mengalami perlambatan. Kita tulis berarti ada perlambatannya. A-nya 0,05. Karena dia perlambatan berarti minus A gitu ya. 2 menit kemudian berarti ada waktu. Waktunya adalah 2 menit. Nah, 2 menit ini sama dengan 120 detik gitu. Tono melompat keluar dari perahu dengan kecepatan nih. Tononya berarti punya kecepatan. Nah, ini kita gambar gini aja ya. Ini masih ada perahu. Kemudian masih ada si Tini. Nah, tononya dia loncat berlawanan arah. Ini Tini ya. Tononya berarti ada di sinilah, misalnya gitu. Ini adalah tono. Arahnya berlawanan, berarti ke sana. Dengan kecepatan 2,5. Nah, kita tulis di sini V tono itu adalah 2,5. Gitu. Dengan gerak perahu. Berapa kecepatan perahunya? Oh, yang ditanya berarti adalah VP aksen gitu ya. Jangan lupa di dalam perahu masih ada Tini ya. Sekarang kita cari dulu nih. Kita cari dulu kecepatan sebelum Tono melompat. Caranya gimana? Kita hubungkan ini karena ada A, ada T, ada T. Kemudian kita bisa cari dengan hubungan gerak lurus berubah peraturan. Di mana rumusnya adalah VT sama dengan V0 tambah AT gitu ya. Nah, V0-nya V awal perahu yaitu 16. Ditambah dengan minus 0,05 dikali dengan 120. 100. Matiin dulu KWA-nya. Ya. Sekarang kita kalikan nih ya, berarti di sini ini tulis dulu 16 ditambah dengan minus 0,05 dikali dengan 120. Ini kita coret gini, jadi minus 0,5 kali 12 adalah minus 6. Nah, 16 plus minus 6 adalah 10. Ini untuk kecepatan siapa? Ini adalah untuk kecepatan perahu. Ya, jadi ini VP-nya perahu gitu loh ya, VPT-nya perahu. Nah, sekarang kita masuk ke hukum kekalahan momentum, di mana momentum awal sama dengan momentum akhir nih, gitu. Nah, ketika awalnya berarti kan baik Tono maupun Tini masih ada di atas perahu, ya. Berarti di sini massa perahu ditambah dengan massa Tini, ditambah dengan massa Tono, dikali dengan VP perahu. VP-nya adalah VPT ini ya. VPT-nya sama dengan massa yang tadi melompat adalah si Tono. Berarti ini massa Tono dikali V Tono ditambah, sementara si Tini masih di dalam perahu. Berarti di sini massa Tini ditambah massa perahu dikali VP aksen, gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan angkanya. 145 ditambah massa Tini adalah 15 ditambah 40 dikali dengan 10 sama dengan massa Tononya adalah 40
dikali dengan, tadi katanya dia berlawanan ya, jangan lupa kalau dia berlawanan berarti tono ini nanti tanda kecepatannya adalah minus, betul, minus ya. Minus 2,5 ditambah sitininya adalah 15 ditambah 145 dikali VP aksen. Paham ya? Nah, 145 ditambah 15, 145 kita tambahkan dengan 15, kemudian ditambah lagi dengan 40, hasilnya adalah 200 ya. 200 kita kali dengan 10 sama dengan 40 dikali 2,5, kita coret nolnya dengan koma, berarti 4 kali 25, berarti di sini min 100, betul. Ditambah ini 160 VP aksen gitu ya. Nah, 200 dikali 10 adalah 2000. 100-nya kita pindahkan ke sini, ditambah berarti ya. Jadi ditambah 100 sama dengan 160 VP aksen. Ini jadi 2100 sama dengan 160 VP aksen gitu. Nah, jadi di sini 2100 dibagi dengan 160 itu adalah si VP aksennya. Berapa tuh 2100 kita bagi dengan 160, yaitu 13,125 meter per second. Ya, gitu ya. Jadi memang sangat perlu sekali untuk kita menggambar ilustrasi dari soal momentum. Karena supaya kita tahu bagaimana sih kondisi dari si bendanya gitu ya. Bendanya apakah dia masih menyatu atau ternyata sudah berpisah. Terus kecepatan yang berpisahnya itu bagaimana, searah atau tidak. Hati-hati dalam menunjukkan tanda plus minusnya. Itu saja yang bisa Miss berikan kepada kalian. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Miss akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.